Halo Sobat Sains, selamat datang di petualangan kita hari ini. Kita bakal seru-seruan bareng mengungkap rahasia di balik hal-hal yang kita lihat dan dengar setiap hari. Gelombang, suara, sama cahaya. Udah siap belum? Yuk kita langsung mulai aja. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa ya suara jangkrik atau bahkan obrolan orang dari jauh kok kayaknya lebih jelas banget pas malam hari? Nah, ini nih misteri utama yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Anggap aja ini misi kita. Kita bakal kumpulin petunjuk satu persatu buat nemuin jawabannya nanti di akhir. Oke, buat memulai misi ini, kita kan butuh peta ya. Nah, peta kita hari ini adalah pemahaman tentang apa itu gelombang. Ini tuh konsep dasarnya banget yang bakal ngebuka semua rahasia-rahasia berikutnya. Jadi, apa sih sebenarnya gelombang itu? Gini deh, coba bayangin kalian lagi lempar batu ke kolam yang airnya tenang. Kalian pasti lihat kan, ada riak air yang menyebar? Nah, itulah gelombang. Yang paling keren adalah, yang gerak menjauh itu bukan airnya loh, tapi energinya. Airnya sendiri cuma gerak naik turun di tempat. Jadi, poin kuncinya, gelombang itu mindahin energi, bukan bendanya. Oke, gelombang itu kasarnya punya dua gaya utama. Yang pertama, transversal. Di sini getarannya itu naik turun, tapi geraknya maju ke depan. Mirip kayak kita lagi mainin tali. Nah, cahaya itu contohnya. Yang kedua, longitudinal. Kalau ini getarannya maju mundur searah sama geraknya. Coba bayangin pegas yang kita tarik ulur. Nah, gelombang bunyi itu kerjanya kayak gini. Baik, peta dasarnya udah ditangani. Sekarang waktunya kita kumpulin petunjuk pertama. Kita bakal mulai dengan nyelamin dunianya suara, si gelombang longitudinal yang tiap hari kita dengerin. Nah, ini fakta yang penting banget. Suara itu butuh jalan buat bergerak. Jalannya itu bisa udara, air, atau benda padat. Tanpa itu semua, getarannya nggak bisa nyampe kemana-mana. Makanya, kalau kalian nonton film sci-fi, terus ada suara ledakan di luar angkasa, secara fisika itu kurang tepat ya. Soalnya di ruang hampa, yang vakum, ya sunyi senyap, nggak ada suara sama sekali. Terus gimana caranya kita bedain suara? Ada dua hal utama. Keras atau pelannya suara itu tergantung amplitudo, atau seberapa gede getarannya. Coba bayangin deh bedanya pukulan drum yang santai sama yang kencang banget. Nah, kalau tinggi rendahnya nada, itu urusannya frekuensi, alias seberapa cepat getarannya. Itulah yang ngebedain suara melengking dari seruling sama suara ngebass dari drum. Sekarang, kita bakal bahas salah satu fenomena suara paling keren yang aku jamin kalian semua pernah ngalamin. Namanya efek Doppler. Intinya, ini adalah perubahan frekuensi suara yang kita dengar gara-gara sumber suaranya atau kita sendiri lagi gerak. Nah, ini dia contoh klasiknya. Pas ada ambulans datang ngedekatin kita, suaranya kan kedengeran makin tinggi, kayak nging, bener kan? Terus, begitu ambulansnya lewat dan ngejauh, suaranya langsung jadi lebih rendah, ngong. Perubahan nada itulah efek Doppler di kehidupan nyata. Keren banget ya? Fenomena keren berikutnya, resonansi. Anggap aja ini kayak ajakan buat nari bareng. Jadi, pas satu benda bergetar di frekuensi alaminya, dia seolah-olah ngajak benda lain di dekatnya yang punya irama atau frekuensi yang sama buat ikutan bergetar juga. Nah, ini nih jawaban dari pertanyaan, kenapa ya kalau kita nyanyi di kamar mandi, suara kita jadi kedengeran bagus banget? Itu karena resonansi. Dinding kamar mandi dan udara di dalamnya ikut bergetar pas kita nyanyi, dan akhirnya memperkuat suara kita. Jadinya kedengeran lebih menggema dan merdu. Itulah kekuatan resonansi. Sip, petunjuk dari dunia suara udah kita kantongin. Sekarang kita lanjutin petualangan ke dunianya cahaya buat cari petunjuk berikutnya. Cahaya ini jenis gelombang yang beda banget. Namanya gelombang elektromagnetik. Sama kayak suara, cahaya juga punya misteri serunya sendiri. Kalian pernah perhatiin nggak? Pas lagi ada badai, kenapa kita selalu lihat kilatnya dulu, baru beberapa detik kemudian kedengaran suara guntur yang menggelegar? Emangnya mereka lagi balapan? Dan jawabannya, iya, mereka emang lagi balapan. Tapi ini balapan yang nggak adil sama sekali. Coba lihat bedanya. Cahaya itu melesat dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Sementara suara cuma sekitar 343 meter per detik. Beda jauh banget. Artinya, cahaya itu hampir 1.000.000 kali lebih cepat. Makanya, kita lihat kilatnya ya praktis instan, sementara suara gunturnya butuh waktu buat nyampe ke telinga kita. Cahaya juga punya beberapa kekuatan super loh. Pertama, interferensi, di mana dua gelombang cahaya bisa ketemu dan saling menguatkan jadi lebih terang, atau malah saling menghilangkan jadi gelap. Kedua, difraksi, yaitu kemampuan cahaya buat sedikit melentur atau berbelok pas ngelewatin celah yang sempit banget. Dan ketiga, polarisasi.
Ini kayak satpam yang cuma ngebolehin getaran cahaya dari arah tertentu aja yang lewat. Kacamata hitam yang anti silau itu pakainya prinsip ini. Dan salah satu pertunjukan cahaya paling indah di alam, apalagi kalau bukan pelangi. Ini kejadiannya pas cahaya matahari, yang sebenarnya gabungan semua warna, ngelewatin tetesan air hujan. Nah, tetesan air ini fungsinya kayak prisma-prisma kecil, yang mecah cahaya putih jadi warna-warni yang kita kenal itu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama ungu. Spektakuler. Oke, semua petunjuk dari dunia suara dan cahaya udah kita kumpulin nih. Sekarang waktunya buat bagian yang paling seru. Kita gabungin semuanya, kita lihat gimana sains ini bekerja di sekitar kita, dan tentunya kita pecahin misteri di awal tadi. Dan tahu nggak, semua fisika yang kita omongin, ini tuh bukan cuma teori di buku pelajaran loh. Ini adalah dasar dari teknologi canggih yang kita pakai tiap hari. Gelombang suara, itu dipakai buat sonar di kapal, buat deteksi ikan, buat USG di rumah sakit, bahkan radar kecepatan polisi. Nah, kalau prinsip-prinsip cahaya, itu jadi dasar dari mikroskop sampai layar LCD di HP yang lagi kamu pegang sekarang. Oke, ini dia, momen yang kita tunggu-tunggu. Dengan semua pengetahuan yang udah kita kumpulin, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Jadi, kenapa suara terdengar lebih jelas di malam hari? Dan misteri pun terpecahkan. Jadi, ada dua alasan utamanya. Pertama, yang paling gampang ditebak, polusi suara. Malam hari kan lebih sepi ya, suara mobil, motor, dan aktivitas manusia lainnya berkurang drastis. Jadi suara-suara pelan pun jadi lebih gampang kedengeran. Kedua, nah ini nih petunjuk fisika kita. Udara malam hari yang lebih dingin di dekat tanah, itu bikin gelombang suara jadi nyebengkok ke bawah. Ini membantu suara merambat lebih jauh di sepanjang permukaan tanah. Jadi gitu deh petualangan kita hari ini. Ternyata mulai dari musik yang kita dengerin, obrolan kita sama teman, sampai indahnya pelangi di langit, semuanya itu diatur sama prinsip-prinsip fisika gelombang yang luar biasa. Sains itu benar-benar ada di mana-mana ya. Nah, sekarang giliran kalian. Aku punya tantangan nih. Setelah kita belajar soal dasar-dasar suara dan cahaya, kira-kira eksperimen simpel apa ya yang bisa kalian coba di rumah buat buktiin salah satu konsep yang kita bahas tadi? Coba deh, tulis ide-ide kalian di kolom komentar ya. Tetaplah penasaran dan sampai ketemu lagi di penjelajahan kita berikutnya.